Oke, silakan. Iya, Zuma, utangmu kau belum jawab. Di mana Allah berkata dia ada dan di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad? Jelaskan. Kau belum jawab itu pertanyaan saya. Kau jawab dulu. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikatnya. Omong kosong, tidak ada Allah di situ mengatakan dia ada. Oh, ya sudah. Kalau begitu silakan Anda artinya jawab. Kan kau goblok. Latar belakang penyaliban. Karena Anda tidak mau mendengarkan penjelasan, sulit itu, Bang. Anda bertanya tapi Anda nggak bisa menerima penjelasan. Ya ngapain? Coba Anda bicara dengan tembok, untuk mungkin bagus. Halo, selamat malam Saudara Andreas. Saudara Andreas kenapa turun, Bang? Sudah 20 orang ya, teman-teman. 20 orang Kristen. Waalaikumsalam. Iya. Saya macam nak tanya Bang Zuma, ini apa, Kristen ni dia sangat bertentangan dengan ajaran Yesus sebenarnya yang Bang Zuma terangkan ini sebenarnya kan? Oh, iya. Ajaran Yesus dengan Kristen bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang saya fikirlah. Saya Muslim, cuma saya ingin menyokong juga Bang Zuma. Semoga Allah lindungi Bang Zuma. Iya. Dengan saudara Kristen boleh masuk ke jalan yang benar, itu saja. Oke, makasih Abang. Dan saya terima kasih dan saya alhamdulillah boleh bercakap langsung dengan Bang Zuma. Iya, Abangku, makasih. Masya Allah. Cuma itu je saja saya. Siap. Terima kasih. Semoga Bang Zuma dalam lindungan Allah. Siap. Dengan kebenaran-kebenaran yang Bang Zuma ungkapkan. Oke, makasih Bang, amin. Sebab saya sangat jelas sekali Bang Zuma menerangkan ajaran Yesus dengan Kristen sangat bertentangan. Itu saja. Iya Bang, makasih. Terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum. Sama-sama. Halo saudara. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajan tak usah bisa bahasa Inggris deng. Iya. Apa dibuang kak lagi? Iya. Bagaimana kabar Deng? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Ya, senantiasa menyampaikan kebenaran. Amin. Dan juga ilmu-ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri. Baik, makasih. Iya, Masya Allah. Insya Allah, bagaimana ada yang bisa kita ketemu ya? Kan saya juga sering ke Makassar, Deng. Saya kan bawa mobil ekspedisi. Cuma seringnya di SMA 6, Deng. Oh, di tol. Nongkrongnya. Siap. Siapa tahu silaturahminya, Deng. Akhiri live. Kok bisa gitu? Lanjut. Ya, apapun dan insya Allah mungkin bisa saya ambil nomor langsung dari Dayangnya. Kalau apa nanti, insya Allah bisa silaturahmi. Siap. Ya, insya Allah. Ya, apapun Dayang, ya, dilanjutkan perjuangan, sampaikan kebenaran, kemudian sampaikan mana yang hak, yang batil. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya juga Dayang bermanfaat untuk diri saya sendiri dan mungkin keluarga kami juga terutamanya kami di Bone. Baik. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruskan Bang, mudah-mudahan Abang di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Bang. Makasih. Mungkin sampai di sini dulu Bang, mungkin masih ada orang-orang yang mungkin otak kotor di bawah mau naik. Makasih Bang ya. Masya Allah, thank you. Halo saudara Abang Pace. Malam Abang. Malam juga. Belum bisa Om Ken Bang ini. Katolik Protestan Bang?
Katolik bang. Katolik. Oke. Kita kasih waktu kesempatan untuk menjelaskan ke kami latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama Farisi menyalib Yesus itu apa menurut saudara? Kenapa bang? Latar belakang imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi menyalib Yesus itu apa? Abang bisa nggak kalau ini undang ini bang Edis? Ya suruh ke sini. Edis kan sudah akui bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Berarti latar belakangnya, ikut ini. berarti latar belakangnya karena iblis. Bang ikut jejak-jejaknya. Bahaya itu. Bang Edis ya. Edis sudah mengakui bahwa penyaliban itu rencana iblis. Berarti latar belakang penyaliban adalah propaganda iblis. Bahaya kalau Edis datang sini. Hancur Kristen di Indonesia dia buat. Gitu bang. Makanya saya tanya Kalau nih kami sama muncul Anda, istilahnya, apakah Anda setuju belum dengan terlalu Edis? dalam, Bang, itu. Apakah Anda setuju dengan Edis bahwa penyaliban itu rencana iblis? Setuju nggak bang? Kalau dia penyaliban ini nubuat, berarti iblis itulah yang disebut Bapa. Gitu loh. Karena Edis mengakui, kalau Anda mengatakan penyaliban itu nubuat siapa? Nubuat Bapa. Berarti iblis inilah Bapa itu, bahaya. Edis ini bahaya. Nah sekarang kalau Anda sepakat dengan Edis, berarti Anda mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu adalah propaganda iblis. Gitu loh bang. Berarti Bapak, Sama dengan Edis aja. berarti Bapak yang bernubuat adalah iblis. Waduh bahaya ini. Silakan, mungkin Anda bisa menyelamatkan diri Anda dengan memberikan penjelasan kepada kami yang ada di sini. Penyaliban itu terjadi, latar belakangnya adalah karena dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan? Silakan. Kalau menurut aku sih ya sama lah, kalau kayak Bang Edis tuh sama. Ya. Berarti Anda mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu rencana iblis berarti. Cuman kalau yang lebih dalam lagi Bang, aku sih kurang Iya. terlalu paham juga. Iya, berarti Karena- latar belakang penyaliban itu karena iblis. Betul? Makin jauh itu makin Enggak lah. hancur. Loh, Masa nggak kena iblis? lalu karena siapa? Bukankah penyaliban Karena dia itu menembus rencana dosa iblis? manusia. Nah, ini yang iblis ingin jual. Supaya banyak pengikutnya, iblis menjual itu. Sekarang untuk benar tidaknya iblis ini, kembali kepada asal mula penyaliban itu oleh orang-orang Yahudi, apa yang melatar belakanginya? Silakan. Terus aku nanya balik abang. Terus kalau di kalian itu kayak seperti yang Bang Edis bilang, minum kencing onta apa semua itu, cuma macam mana itu Bang? Kok minum kencing onta? Mana perintahnya? Gak ada perintahnya di Islam minum kencing onta. Yang ada, kalau Anda lihat di dalam Bible, kitab Yosua atau Yehezkiel, itu perintahnya makan tai. Makan roti, di mana roti itu dibakar di atas tai kering. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Yehezkiel 4. Iya betul. Perintahnya makan roti, jelai tai kering manusia. Gimana cerita itu? Nah, inilah orang Kristen aneh-anehnya. Jadi gini, Terus kalau saudara. kawinnya banyak kayak mana itu Bang? Gimana? Ajaran gelar kawinnya banyak itu maksudnya kayak mana itu? Ajaran menyembah maksudnya gimana? Bisa menikahi lebih dari berapa wanita itu? Oh, Yesus mengajarkan di dalam kitab Anda Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang menjadi pengikutku, barang siapa meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Tidak dibatasin. Tidak dibatasin. Dan nanti pengikut Yesus di dalam Matius 19 nomor 20. Sabar, sabar. Matius 19 nomor 29, pengikut Yesusnya nanti akan mendapatkan 100 istri. Gitu Bang.
ikut gayanya Bang Edis nggak bisa Bang. Kurang logika ini pendapatmu. Kan lucu, kan saya membacakan dalil Lukas 18. Yesus mengatakan mendapatkan istri berlipat kali ganda. Anda ngerti Kamu kan berlipat cuma kali tahunya ganda? belajar aja Bang. Hafalnya aja kan. Apa? Kamu kan belajarnya aja yang tahu kan. Ya lalu Edis ngapain dia? Dia istilahnya apa? Nyata. Dia ngomongnya itu nyata. Enggak nyata enggak itu Lukas 18:29 tuh? Kalau dalam apa kami? Ya kami cuma sekali lah. Mana ada banyak. Lah itu dalilnya kayak mana? Dan Anda harus Lihat, tahu bahwa dengar kami kan Yesus itu kalau saya pernah tanya itu sama kali saudara, Yesus satu itu aja. adalah keturunan Daud. Dia kan terbukti. Di Yesus dunia nyata. keturunan Daud. Daud memiliki istri sampai 600 orang. Pertanyaan saya, Itu Yesus ini sejarah aja, berasal Pak, yang kau belajar Yesus itu. ini berasal Yang dari dulu. istri yang keberapa? Itu sejarah. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Di dunia nyatanya itu ada. Daud memiliki Kalian tuh ratusan ada. bini. Kalau kami Pertanyaan tuh ada. saya, Yesus itu berasal dari keturunan bini yang keberapa? Udahlah bang, udah bang ya. Yang jelas penyaliban itu bukan karena dosa waris. Oke bang, abang istirahat. Gak ada ilmu. Yesus, Edis yang kau gurukan itu adalah muridnya Bang Suma, gitu loh. Dia sudah mendapatkan ilmu dari saya bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Yohanes 13:2. Jadi latar belakang penyaliban itu karena adanya rencana iblis. Ini orang yang ke-22. Silakan Anda buka kamera Saudara Immanuel. Silakan. Saudara Immanuel. Saudara Immanuel. Orang ke-22. Silakan Saudara Api Wapis. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Dari mana? Sekte mana? Katolik, Protestan? Jemaah, mengapa tidak ada Islam yang berani debat dengan saya? Apalagi Coba jawab. nih, apalagi kau udah keok tadi, udah keok. Kau sudah mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu bukan karena dosa waris. Udah giliranmu udah selesai, Dek. Udah, kau ke neraka aja. Sekarang tinggal kau berpikir, kalau ternyata latar belakang penyaliban itu bukan karena dosa waris, berarti ya kau pikirlah itu. Bagaimana Anda bisa selamat dari konsep yang hanya dibuat-buat oleh gereja? Coba. Silakan Saudara Nias. Selamat malam. Halo. Ini orang yang ke-22, teman-teman ya. 22 manusia Kristen ditanya. Ternyata tak ada satupun dari mereka yang memberikan jawaban penyaliban itu terjadi oleh karena dosa waris. Ternyata belum ada, teman-teman. Mudah-mudahan dari Saudara Thomas bisa menjelaskan kepada kita. Halo. Kalau takut semua jangan diturunkan orang semua. Tanya, tolong jelaskan apa yang terjadi dalam goa itu. Oh, ketika dia masuk goa, dia tidak menemukan mayat Yesus. Yang ditemukan hanya mungkin iblis dalam rupa malaikat. Gitu bang. Jibril itu iblis. Muhammad yang saya maksud Muhammad. Jibril itu iblis. Muhammad yang saya maksud bikin apa di dalam goa itu? Ketika Maria masuk ke dalam goa kuburan, dia tidak menemukan mayat Jibril itu Tuhannya. iblis aslinya. Dia Allah tidak itu iblis menemukan juga. mayat Tuhan yang mereka temukan hanya Suma kain itu kafan. membela iblis. Lalu memfitnah kemudian kebenaran.
ada 2 orang malaikat katanya. Kata siapa itu malaikat? Siapa yang bisa membuktikan kalau itu malaikat? Ayo. Siapa yang Cuma bisa itu membela membuktikan? iblis, memfitnah kebenaran. Yang membela iblis itu, yang mengatakan penyaliban itu adalah untuk nebus dosa. Itu iblis. Jibril itu kan iblis. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Jibril itu adalah iblis, berarti yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 itu iblis. Gabriel itu bukan Jibril. Apa bedanya Gabriel dengan Jibril? Itu sama doang. L itu nama Tuhan, Gabriel itu nama Tuhan, L itu Jibril Tuhan. juga jelas itu. Namanya Jibril itu artinya Mana dia adalah Jibril? penyampai wahyu. Jibril itu setan, adalah penyampai iblis. wahyu. Kata siapa? Itu katamu. Yang iblis itu yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu iblis. Saya Yesus tanya di mana mengatakan. ada Allah, Saya mana mengatakan firman kepada berfirman. saudara di dalam Allah Yohanes 12 nomor 31. Mana Yesus pernah mengatakan Allah berfirman bahwa kepada Muhammad. iblis itu akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Angkatan jahat diberi tanda, Tunjukkan dalilnya. yaitu Allah anak berfirman kepada manusia Muhammad. keluar dari tanah. Berarti yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu menurut Yesus itu iblis. Makanya saya bertanya, Tunjukkan dalilnya apa si Allah latar berfirman kepada belakang- Muhammad. Apa latar belakang penyaliban? Nggak yang bisa terjadi? jawab. Ayo, bisa Ngoceh nggak kau jawab? aja kau. Bisa nggak kau jawab? Kau Latar belakangnya. Bisa nggak? Lidah aja kau omong kosong kau semua. Sama ketika saya pun bertanya, bersilat lidah omong kosong. pernah nggak kemudian Tuhannya Abraham berbicara kepada Paulus? Tunjukkan "Pendiri agamamu." Allah itu pernah ada. Tunjukkan Allah itu pernah ada. Bapak itu pernah ada. Tunjukkan Bapak itu pernah Iya, ada. Bapak nyata. Mana? Bapak Yahweh nyata. Mana buktikan. Mana nyata? Mana? Ada. Dia mengatakan aku ada, ya aku ada. Mama, mana? Allah pernah nggak mengatakan bahwa dia ada? Mana nyatanya? Ayo jawab. Mana nyatanya? Mana nyatanya? Jangan bersilat lidah. Bukankah Jawab. dikatakan dalam agamamu bahwa Tuhanmu itu roh? Mana buktikan roh? Buktikan roh mana? Bisa kau buktikan roh itu ada? Iya, nyata? Tuhanmu zat apa? Zat Mana? batu, Mana itu? zat padat. Tuhanmu itu yang zat. Tuhanmu Yesus zat. itu Tuhanmu itu Zat padat. Batu. Yesus zat padat. Nah, ada batu sakarnya. Ayo. Zat Yesus cair. itu zat gas. Yesus itu kentut. Oh, goblok, orang Kalau dia makan telur banyak, Yesus kentut. 179 km. Bodoh Kemudian kau. dia Yesus Goblok. itu zat cair. Pipis, ada spermanya Omong meludah kosong juga. kau saja Jadi itu. Tuhanmu Yesus Bersilat itu adalah zat Kau aja padat, zat gas, zat cair. Itu Tuhanmu Yesus. Tinggi Ya. 179 kilo. Oh, daripada Tuhan jadi manusia? Kau. Tuhan dibunuh manusia? Goblok, orang- Tuhan kok dibunuh manusia? Masalah generasi. Tuhan dibunuh manusia. Orang tingginya 170 km enggak percaya. Tuhan dibunuh manusia percaya. Dasar bahlul. Halo saudara. Antonius, bisa buka kamera bang? Nggak bisa bang, soalnya baterai ini 50 kurang. 50 detik lagi kamera Anda segera terbuka secara otomatis. Saya sudah menekannya. Siapkan wajah Anda yang terganteng. Oke, silakan Anda menjelaskan sambil menunggu kamera Anda terbuka otomatis. Latar belakang kemudian orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Silakan. Iya bang. Silakan. Latar belakangnya orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus. Silakan. 14 detik lagi kamera Anda terbuka otomatis. Karena iri dengki itu bang. Nah, ini Anda orang yang ke-22 yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi imam kepala sang pemilik kitab Taurat, sang pemilik kitab Yesaya mengatakan bahwa Yesus disalib karena iri dengki. Berarti tidak ada di antara mereka yang menyalibkan Yesus karena pingin dosa mereka ditebus. Betul? Enggak juga bang. Nah, coba tunjukkan kalau enggak juga. Apakah ada di antara mereka
yang ingin dosanya ditebus sampai mereka berkongkol untuk menyalib Yesus. Silakan. Bukan bersongkongkol namanya itu, Bang. Mereka bersekongkol. Yohanes 11 nomor 58, 59 dengan 50 dan Itu 53. oknumnya, Bangku. Iya. Di situ dikatakan mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus dikarenakan mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Pertanyaan saya, adakah secerca harapan kebenaran Kristen dari sejarah penyaliban tersebut? Silakan. Ayo bang, buka kameranya bang, sudah bisa dibuka. Gak bisa, Bang, saya nggak bisa buka kamera ini, nggak tahu kenapa. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara, adakah orang-orang Yahudi, imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama menyalib Yesus karena dosa mereka ingin ditebus? Atau tidak ada? Maksudnya, Bang, sekali lagi, Bang? Adakah keinginan orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama menyalib Yesus karena pingin dosa mereka ditebus? Karena pengen. Iya, ada nggak alasan itu? Menurut aku ya, Bang, semua yang terjadi saat itu mungkin karena ada rasa iri dengki. Nggak ada karena dosa waris mereka ingin ditebus? Itu bagi umat Kristen, Bang. Ah, bagus, pindah. Oke. Baik. Saya juga termasuk orang Kristen. Iya. Bang Wisang, syukran. Oke, thank you. Kita naikkan teman kita yang bisa buka kamera. Oke Bang ya, makasih ya Saudara Antonius ya. Anda luar biasa telah jujur pada malam hari ini. Orang yang ke-22 mengakui bahwa penyaliban terjadi karena cemburu. Adapun Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Itu karena di Yohanes berapa tadi itu Bang Suma? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yohanes 11 45 sampai 57. 57. Oke. Iya. Iya, karena saya juga sering menyimak di bawah apa Bang Suma katakan, saya harus hafal karena saya juga harus diskusi sama OT-nya. Itu aja Bang Suma. Iya. Kapan saya bisa ketemu sama Bang Suma ini? Saya masih di Dubai, saudaraku. Nanti setelah pulang ke Indonesia. Iya. Insyaallah Bang Suma, kalau Bang Suma ada di Makassar, kita ngopi-ngopi, duduk-duduk santai-santai. Saya juga mau belajar sama Bang Suma juga. Iya, gitu. Sama seperti ini si Dulla dengan Erik dari tadi belajar terus sama Bang Suma. Karena mereka nggak paham Bible. Mereka Kristen, tapi mereka dua ini tidak tahu Bible. Karena saya punya ini Bang Suma, ini yang saya pegang sekarang. Oh, mantap sekali. Iya, saya pegang juga karena bagaimana ya, saya juga agak marah juga kalau kayak ini. Jadi mereka ini, jangankan mereka nyamar-nyamar Yahudi, kitabnya pun nyamar-nyamar Al-Quran. Jadi serba penyamaran. Mereka ini serigala berbulu landak. Itu kan Bible tuh, itu kan bukan Alkitab, itu Bible. Iya, Bible itu kan nama lain daripada Al-Quran. Jadi Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, tapi mereka pakai, sedangkan yang mereka bungkus dengan kata Alkitab itu adalah kitabnya lembaga Bible yang diambil, yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini. Berapa malam ini Bang Suma, saya menyimak di bawah apa yang Bang Suma saya sampaikan, itu ya saya langsung catat itu. Jadi saya nanti juga menyampaikan kepada Oteng bahwa Tuhan itu yang kamu sembah adalah anak manusia. Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang disembah kepada Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul.
Iya, iya. Tapi bergeser Iya. mi sekarang, bukan mi anak Oke, Mas manusia Suma, yang dia aku turun. sembah. Iya, iya, silakan, silakan. Oke, aku turun Mas Suma. Oke. Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, saudara Jovi. Ini kayaknya cerdas ini. Oke, silakan saudara, mungkin dari tadi nyimak, berikan pengetahuan kepada kami umat Islam ini yang menjadi sasaran pemurtadan, bahwa pantaslah, wajarlah kami menjadi Kristen karena ternyata orang-orang Yahudi sang pemilik kitab yang kalian gunakan itu memang menyalib Yesus demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan bahwa orang Farisi, mahkamah agama, punya keinginan menyalib Yesus karena ingin menebus dosa mereka dari kutuk hukum Taurat. Silakan. Untuk suatu landasan ini kayaknya Abang agak-agak sedikit ngabur juga sih menurut saya ya. Karena Anda dari Katolik atau Protestan? nggak usah tahu lah Bang. Oke. Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Jadi kalau dipikir-pikir ya kayak sebenarnya para Mahkamah Agung dengan yang lain-lain ini mereka sebenarnya tidak tahu menau tentang hal penyaliban. Oh, yang tahu Anda, Yang mereka mengetahui tidak. tersebut adalah murid-murid Yesus yang memang telah bersama-sama dengan mereka. Oh, di mana? Dan Di itu mana? memang sudah secara eksplisit bahwasanya Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Ini yang saya tanya, latar belakang ahli Taurat, imam kepala menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu kan Bang, karena memang menurut mereka bahwasanya Yesus itu sangat mendekati, berpengaruh ke dalam mengancam dalam kehidupan mereka gitu. Berarti bukan karena dosa waris kan? Enggak gini. Enggak, saya Misalnya tanya, kalau berarti misalnya- bukan karena dosa waris Enggak, kan? coba kayak gini dulu. Misalnya kalau para para Mahkamah Agung ini, para mereka ini berpikir bahwasanya kita masih berasional gitu kan dengan manusia. Kalau misalnya Yesus ini diangkat menjadi raja, maka mereka itu akan tergantikan gitu. Bagaimana mau jadi raja pada saat itu tidak ada kerajaan? Mana ada istananya, mana singgasananya kok jadi raja pula? Bentar dulu, ini saya cerita dari tadi ngarang sih lah. tadi saya sih baru masuk nih. Jadi bisa nggak ini kira-kira jelaskan dulu bagaimana? Jadi gini saudara, saya awalnya, jelaskan. Nah, Kristen ini adalah agama yang percaya diri, yang memiliki amanat agung, ingin mengkristenkan semua umat Islam. Dengan semua cara dilakukan oleh orang Kristen agar orang Islam itu murtad, keluar dari Islam menjadi pengikut Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kami sebagai orang yang menggunakan akal tentu tidak mudah untuk ikut ajaran Kristen. Kami harus tahu dulu, ketika diajarkan bahwa di dalam Kristen, dengan masuk Kristen, dibaptis dan seterusnya, dosa-dosa akan ditebus. Itu kata Kristen. Kami bertanya, Kristen ini siapa rupanya? Ternyata cek per cek bukan orang Yahudi. Kitab, sabar dulu. Ternyata kitab yang digunakan ini adalah kitab yang diterjemahkan doang ke dalam bahasa Septuaginta, bukan punya mereka ternyata. Maka kami bertanya, sebenarnya latar belakang imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, yang punya kitab Yesaya, menyalibkan Yesus, itu latar belakangnya apa? Benarkah doktrin Kristen Yesus itu salib untuk dosa-dosa? Benarkah itu? Maka saya bertanya, apa latar belakangnya orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab ingin menyalib Yesus? Apa? Apakah supaya ada agama Kristen penyaliban dosa, tebus dosa, makan babi, ibadah minggu, joget di hari minggu? Apakah karena itu? Ini tanggung jawab Anda untuk menjelaskan. Silakan.
Oke, kalau misalnya ini pendekatan di penjelasannya saya kurang mengerti sih, Bang. Nah, memang nggak ada. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, latar belakang ahli Taurat, sang pemilik kitab menyalibkan Yesus sampai mereka bernubuat. Imam Kayafas sebagai imam kepala tahun itu bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tok. Supaya bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak dirampas oleh tentara, oleh bangsa Romawi, maka Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Itu latar belakangnya. Muncul Kristen belakangan dari Roma, merubah kemudian latar belakang itu seakan-akan kematian Yesus untuk nebus dosa waris. Ternyata itu adalah bohong waris yang diwariskan kepada orang-orang Kristen sampai hari ini. Sampai di sini paham? Ya, sebenarnya saya kurang paham sih, Bang, karena memang penjelasannya agak jelas gitu. Gak jelas karena memang agama Anda Nggak memang jelas, gak memang jelas. nggak jelas, gitu. Memang agama Anda gak jelas. Enggak, memang bukan dari agama nggak jelas, tapi memang Lah memang gak jelas. penjelasannya nggak Contoh penyaliban. Apa penyaliban ini menurut yang melakukan penyaliban? Gak jelas. Gak jelas. Coba. Orang-orang Yahudi, sang pemegang kitab, yang selalu dicomot-comot oleh orang Kristen. Yesus sudah dinubuatkan Dinubuatkan di mana? Di kitabnya Yahudi. Tanya orang Yahudi, orang Yahudi, apa sebabnya kau ingin menyalib Yesus? Apa betul karena nubuat? Tidak. Petik karangan semata untuk menyesatkan orang. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya Kristen. Siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Siapa lagi? Hindu enggak, Islam tidak, Buddha enggak, Yahudi juga enggak. Satu-satunya ya Kristen. Berarti penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus ya Kristen. Jadi sekali lagi saya katakan, latar belakang imam kepala ingin membunuh Yesus semata-mata karena takut bangsa Roma merampas bangsa mereka. Titik. Beratus tahun kemudian muncul agama Kristen, merubah bahwa penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Karangan ternyata hanya karangan. Lah, Bang, kalau gitu saya memang nggak ngerti Abang bicara ini bicara apa gitu, karena Ya memang Anda nggak akan pernah ngerti karena Anda Kristen. Enggak. Bukan karena itu, memang pikiran kalian itu memang arahnya memang nggak jelas gitu. Ya karena memang agama Anda nggak jelas. Enggak, bukan. Penjelasan Anda nggak jelas. Loh, kok penjelasan saya nggak jelas? Saya kan bertanya sama Anda, apa latar belakang kemudian Yesus ingin disalibkan oleh tuan rumah bangsa Yahudi? Apa latar belakangnya? Kan nggak jelas. Anda mau ngomong apa? Latar belakangnya mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena apa? Ayo. Karena supaya kita bebas makan babi. Supaya kita bebas. Ngomong apain? Ini kesempatan kalian Kristen, kesempatan kalian untuk melakukan pembibelan terhadap orang Islam. Ketika saya buka komal seperti ini, yang nonton itu 99,9 tambah 1 orang Islam yang nonton. Dengan kata lain, saya membantu kalian memberitakan Bible kepada seluruh umat Islam yang nonton di komal Bang Suma. Saatnya kalian menyampaikan kebenaran itu. Tapi apa yang terjadi? Saya bertanya hal yang sangat mendasar. Hei saudaraku Kristen, apa latar belakang penyaliban terjadi terhadap Yesus oleh sang ahli kitab, bukan ahli terjemah, bukan lembaga Bible. Lembaga Bible Indonesia itu kan ahli terjemah. Ini bagi yang punya kitab, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala. Apa yang melatar belakangi mereka menyalibkan Yesus? Saatnya Anda mengurai jawaban itu.
Kalau memang agama Anda benar, penyaliban untuk nebus dosa itu benar, mana? Mana? Tunjukkan. Mana? Biar saya bantu kalian membaptis semua orang yang ada yang sedang nyimak ini. Tapi mana? Mana? Sudah berapa di antara kalian? 23 orang. Anda orang yang ke-23. Bingung. Kaku. Nggak tahu mau ngomong apa. Oh, imam kepala Bang Suma pada saat itu bersepakat bahwa Yesus sudah dinubuatkan. Berdasarkan mereka para ahli Torah, para ahli kitab, orang Farisi, mereka bersepakat, dan Yesus sebagai sang pelaku firman itu sendiri pun menyetujui penyaliban terhadap dirinya demi untuk keselamatan dunia. Mana? Mana? Di mana tertulis itu? Yang ada, mereka bersepakat membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Mukamu. Mana? Anda orang yang ke-24, jangan mempermalukan Kristen. Silakan buka kamera, jangan ribut dengan apa? Dengan masker saya. Anda tidak bisa buka kamera, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada kami di sini latar belakang penyaliban yang dilakukan imam kepala itu apa? Silakan. Buka dulu wajahmu, Pak. Orang yang ke-24. Silakan. Ayo. Bisa Anda jawab? 1, 2. Tidak bisa dia jawab. Sekarang yang ke-25. Saudara Laskar telat. Harusnya ada sebelum Yesus itu dibunuh. Laskarnya telat datang. Silakan saudara. Buka kamera Anda. Iya, malam juga. Tidak bisa juga buka kamera. Silakan Anda jelaskan ke saya apa latar belakang imam kepala Mahkamah Agama ingin membunuh Yesus. Silakan. Saya juga pertama nih, saya mengatakan, coba jelaskan kepada saya di dalam Al-Quran ada tertulis kata alif lam mim. Orang yang ke-25 ternyata malah larinya ke Al-Quran, membuktikan ketidakberdayaan. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Ini orang yang ke-26. Silakan saudara Manguni. Halo Juma. Halo juga. Buka kameranya. Gimana kabar Jum? Masih ingat suara saya kah? Iya. Buka kamera silakan. Terakhir kita berdua diskusi tapi nggak jadi. Waktu di Komal Gregorius, ketika saya diskusi sama siapa? Nora mengundang Anda untuk berdiskusi. Buka kameranya silakan. Ngatiin aja kamera lu. Sama-sama kita nggak usah pakai kamera. Buka kameranya. Anda Kenapa orang takut? yang kedua. Takut nggak? Kan kamu tahu gua. Buka Beberapa kamera. kali kita ketemu dengan akun yang berbeda. Sejak kapan lu menang debat sama saya? Saya tidak mengenal Malam Anda. ini kita ketemu lagi. Saya tidak mengenal Anda. Anda siapa? Anda orang yang ke-26. Sekarang orang yang ke-27. Silakan naik, angkat suara, buktikan kebenaran Kristen. Ini orang yang ke-27 teman-teman. Dicatat, malam ini kita berdiskusi dengan dasar yang sangat menentukan kebenaran Kristen terkait latar belakang orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu apa. Silakan saudara Rovel. Buka kameranya apa bang. Pertanyaan Anda bang? Buka kamera dulu. Kok gelap kali? Mati lampu. Kok mati lampu semua ini Kristen? Mati lampu. Iya udah jam segini dimatikan. Gak pakai genset apa itu loh bang? Oh iya. Pertanyaan saya,
Apa latar belakang penyaliban dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sang pemilik kitab? Baik itu ahli agama, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat. Apa yang mereka pikirkan sampai mereka sepakat membunuh Yesus? Silakan. Di Alkitab tidak ada kok ini. Ada. Ada. Tapi nggak pernah saya dengar itu, Bang. Ada. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu ada. Jadi kenapa Bang tanya lagi ke saya kalau adanya? Supaya Anda terbuka pikiran. Ternyata penyaliban itu bukan untuk nebus dosa. Jadi apa, Bang? Penyaliban itu dilakukan oleh yang empunya kitab demi untuk menyelamatkan mereka dari perampasan penjajah Romawi. Dan kitab itu, Bang? Ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11 satu perikop 45 sampai nomor 57. Mereka kemudian menunjuk satu imam besar, yaitu Kayapas, dan Kayapas bernubuat, dan nubuat itu menubuatnya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan ilham. Yesus harus mati tahun ini juga demi menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Itu tidak ada mati karena dosa waris. Yesus mati demi menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu alasan penyaliban terjadi. Bukan dosa waris, bukan dosa Adam, bukan dosa turunan, bukan supaya menyelamatkan manusia. Ternyata semua itu hanya bullshit karangan gereja. Silakan. Iyalah, kalau itu pendapat Abang, ya namanya kita sudah mengimani, Bang. Mana apa boleh buat, Bang? Percaya. Nah, Anda belum mati, masih punya kehendak bebas untuk memilih, belajar. Saya kasih dalilnya, hadiah untuk Anda. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu bukan dari saya. Itu tertulis di Bible. Terima kasih pelajarannya. Ya. Silakan Anda pelajari, silakan Anda pikirkan dan menentukan sikap. Demikian. Oke, selanjutnya nomor 57. 27, silakan. 27. Ya, halo Bang Juma. Halo juga. Ya, tadi gimana pertanyaannya Bang Juma? Apa latar belakang orang Yahudi, mahkamah agama, ahli Taurat, imam kepala menyalibkan Yesus? Menyalibkan ya? Iya. Latar Sepertinya belakang tidak ada. Sepertinya tidak ada menyalibkan, cuman menyerahkan ke Pontius Pilatus. Iya, sepakat membunuh Yesus. Oh, soal itu ganti ya, oke. Sepakat. Sama aja. Iya, kan dia tidak ditemukan dosa pada dia. Aku tidak menemukan dosa pada orang ini. Itu jangan dihapus dan jangan dikurangi. Iya, Matius bahayanya 27. kalian, Bang. Matius 27 nomor 18. Kayak Pilatus mengatakan bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena yang lain, bukan karena dosa waris, bukan karena menyelamatkan Kristen. Itu hanya hoax. Nah, sekarang itu kan menurut narasimu saja, Bang. Itu menurut Bible Anda. Anda baca Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Kata siapa? Kata Bible. Karena dengki kan? Bukan karena dosa waris. Itu kan perkataan manusia, toh? Iya, memang. Lalu perkataan siapa lagi? Iya, perkataan manusia Anda samakan dengan tujuan mulia, sama saja. Loh, tujuan mulia matamu suwe. Siapa bilang itu tujuan bukan mulia? Bukan masalah matamu suwe, siapa bilang? Siapa bilang penyaliban itu adalah tujuan mulia? Nenekmu kiper. Pembunuhan terhadap orang benar kau bilang itu kemuliaan.
Dasar pemakan babi. Membunuh orang dibilang tujuan kemuliaan. Aku colok juga matamu nanti. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Halo Jun. Itu kekejian itu. Nggak Itu usah pakai kekejian. kamera lah. Lu kan udah kenal malah gua. pula dibilang Lu nggak usah pura-pura nggak kenal gua. Mesti Agung dasar. Lu kan udah Bahlul. tahu gua. Kita udah berapa kali diskusi Saya dengan tidak akun yang mengenal berbeda. ente. Saya tidak mengenal ente. Sudah lu Emang nggak usah siapa? menipu. Lu tahu suara Saya gua. tidak Lu mengenal. nggak usah menipu. Emang Kita lu diskusi siapa? aja. Kita Emang lu siapa? Emang lu siapa? So paten. Ini kenapa lagi? Gini Bang Mau apa Zuma, lagi? Mau apa lagi? ini kan terkait judulnya temanya tentang akademis ilmiah. Jika Bang Zuma gentleman, karena ini nggak bisa menjawab hanya 5 menit, 3 menit, potong-potong. Ini Anda harus tahu latar belakang pelaku melakukan penyaliban itu apa. Nggak usah kau pakai jurus gereja di sini. Latar belakang, dengar dulu. Latar belakang pelaku. Siapa pelakunya? Bukan Kristen. Pelakunya itu orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. 4 komponen ini bersatu untuk melakukan penyaliban. Tidak ada gereja di sana, tidak ada pastor di sana, tidak ada pendeta di sana, tidak ada lulusan STT di situ. Oke? Mereka yang punya, mereka yang punya validasi, mereka yang punya legitimasi, mereka yang punya kitab. Makanya disebut ahli kitab. Kitabnya sendiri, dan mereka sepakat membunuh Yesus. Pertanyaannya, apa latar belakang sehingga mereka ingin membunuh Yesus? 30 detik Bang Zuma, bisa saya ngomong? Ya, silakan. 1 jam pun saya kasih waktu kalau sesuai dengan pertanyaan. Silakan. Oke, Bang Zuma gini ya. Kita kan langsung dikeluarkan. Oke, izinkan saya 30 detik. Karena ini akademis ilmiah, dan saya percaya Bang Zuma orang akademis. Karena ini nggak bisa dijawab 5 menit, 10 menit, karena akan menyangkut literatur Yahudi dan historinya. Jadi izinkan saya, apakah Bang Zuma gentleman menerima tantangan diskusi saya besok atau tentukan waktunya, saya akan menjelaskan karena contohnya ketika kejadian 3 ayat 15 itu akan menyinggung kitab Torah. Iya, saya paham. Saya ngerti kalau itu. Akan menyinggung literatur dan cara tafsir Talmud, Midrasah, Misnah. Nah, jadi untuk memahami ke situ, sekarang aja saya kasih waktu kepada Anda 1 jam. Silakan. Jangan tunggu besok. Sekarang Anda jelaskan apa yang melatar belakangi ahli Taurat ingin membunuh Yesus. Silakan. Saya kasih waktu Anda. Kalau perlu 200 tahun Anda jelaskan itu. Sampai Anda menua. Jelaskan ke saya sekarang, apa latar belakang? Ini latar belakang orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi ingin menyalib Yesus, ingin membunuh Yesus. Latar belakangnya yang saya minta, bukan cocokologi. Silakan. Bagaimana literatur Talmud, Misnah, itu nggak bisa cukup 5 menit, 10 menit. Makanya izinkan Saudara, saya. apa hubungannya dengan itu semua? Karena Bang Zuma menyangkut tafsir Yahudi. Karena nubuatan-nubuatan itu ada di perjanjian lama. Saudara, ketika Anda berbicara mengenai nubuat, seakan-akan penyaliban itu karena nubuat. Oke? Lalu apa fungsinya Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga untuk Yesus? Imam Kayafas bernubuat untuk Yesus, itu katanya, kata dasarnya menubuatkan di situ adalah profeteonetes, dari kata kerja verb indikatif auris. Sekarang saya mau bertanya, apa itu arti auris? Artinya itu adalah keterkaitan daripada penglihatan, keterkaitan adanya sinkronisasi dari kehendak Tuhan. Itu aja Bang Zuma udah salah. Arti auris salah pula. yang terjadi pada masa lampau dan sampai sekarang terjadi. Kalau Anda punya logika sehat, kehendak Tuhan itu di dalam kaidah kitab, dengar dulu. Dalam kaidah kitab bukan tertulis besok, tapi tertulis masa lampau.
Gimana sih Anda ini? Katanya ilmiah. Itu arti auris Bang Juma, bukan kehendak Tuhan. Itu arti auris. Saya katakan kepada saudara, ini berbicara kehendak daripada orang-orang Yahudi. Anda mencoba untuk meramunya dengan mengambil poin-poin di luar daripada itu. Kenapa Anda ingin memaksakan keadaan? Yang saya pertanyakan, latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Imam kepala Mahkamah Agama, apa latar belakangnya? Anda mau membawa Talmud, Midras, kenapa enggak sekalian Peser Anda bawa juga? Hah? Kenapa Anda tidak membawa historis gramatika sekalian? Sementara itu tak ada hubungannya. Yang saya pertanyakan ini adalah latar belakang Imam Kayafas, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi bersekongkol ingin membunuh Yesus. Itu latar belakangnya apa? Untuk itu, apakah Bang Juma siap menerima tantangan saya untuk berdebat di diskusi besok? Jangankan menerima tantanganmu, Anda orang yang ke-20-an lebih. Saya buka komal ini nantang kalian seluruhnya. Seluruh Kristen sedunia saya tantang untuk menjelaskan ini. Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Dengan pertanyaan saya ini, apa yang Anda bisa lakukan? Tantangan diskusi besok atau kapan Bang Juma menentukan? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Kenapa harus besok? Sekarang Anda sudah ada di hadapan saya. Menerangkan ini saja 1 jam. Saya tidak butuh itu. Hei saudara, saya tidak butuh itu. Nonsen, bullshit. Saya tidak butuh itu. Saya nggak butuh. Saya cuman butuh intisari pengetahuan Anda sebagai orang terdidik, sebagai orang yang punya akademik, untuk menjelaskan secara inti apa latar belakang dari orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Itu aja. Jangan kau menggiring opini untuk mencocokkan kemudian narasi di dalam pemahaman kekristenan dengan mengambil pola yang berbeda. Saya tidak tergiur dengan itu. Saya hanya ingin intisari. Roma membunuh Yesus atas perintah orang-orang Yahudi. Latar belakangnya apa? Bingung. 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 Anda lapis buku-buku Anda, lapis buku-buku Anda sampai mulut Anda robek, lidah Anda seperti dasi menjulur ke bawah pun tidak akan pernah bisa menolong ente. Paham? Kenapa? Kitab sudah menyajikan. Pelaku ada. Dasar pijakan mereka melakukan pembunuhan itu ada. Jawaban pemerintah pada saat itu juga ada. Lalu Anda mau datang ini secara apa? Secara apa? Secara apa? Anda ingin mengelabui dengan propaganda so intelek? No. No. Cukup Bible itu yang harus Anda beritakan ke seluruh makhluk. Jangan Anda ada Torah, ada Talmud. Memangnya mereka rapat sesuai dengan Talmud, sesuai dengan Taurat, Yesus harus mati untuk ini semua. Emang ada kayak gitu-gitu? Nggak ada. Anda mengambil opsi itu, kenapa? Karena Anda tidak menemukan data-data latar belakang mereka melakukan penyaliban berdasarkan terhadap iman saudara. Itu jawabannya. Ngapain harus nunggu besok? Sekarang. Saya kasih Anda waktu 1 jam menjelaskan. Tapi nggak ada kan? Nggak ada. Oke, sekarang orang yang keberapa teman-teman? Yang keberapa nih? Udah banyak kali kurasa. 30 kah? 29, oke. Halo malam. Malam. Buka kamera bang. Pengikutnya belum bisa nih bang. Udah bisa. Jangan pakai cara Paulus dong. Gimana sih? Di sini kelihatan. Gimana bang?
Nah, gitu. Jangan tak laku Paulus sekarang, bosku. Iya, dari mana ini? Katolik atau Protestan? Mau dibilang Katolik sih. Oke. Bagaimana tanggapan saudara? Latar belakang pemilik kitab yang kalian pakai terjemahannya itu menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Kalau soal itu saya belum dihidup di zamannya Yesus juga sih. Untuk bahas itu sih masih terlampau jauh juga sih. Karena kita lihat yang secara tertulis sih masih banyak juga sih. Latar belakang yang tertulis di kitab saudara, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama, pemilik kitab yang kalian ambil terjemahannya dan kalian pakai untuk seenak perut kalian itu, latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu apa? Kalau dari pendapatnya si Bang Juma seperti apa? Sesuai dengan yang tertulis, mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Terus? Makanya saya heran, dari mana Kristen mendapatkan penyaliban itu untuk nebus dosa? Sementara orang Yahudi diajarkan imamat 1 nomor 2 menebus dosa dengan menggunakan binatang. Dari mana Kristen ini yang bukan Yahudi, bukan pemilik kitab, ngarang cerita, dosa ditebus dengan membunuh manusia? Simpel. Kalau Bang Juma agama apa nih? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Oh, Muslim. Ya. Terus? Iya, saya Muslim. Katolik sama Muslim itu gimana ya? Mohon maaf ya Bang Juma. Saya mohon maaf juga untuk agama yang tetangga. Tetangga saya mohon maaf juga. Jadi kita bahasnya secara tidak menyindir atau tidaknya dihina juga sih. Iya. Latar belakang penyaliban berdasarkan Bible itu sendiri, di mana pelakunya adalah pemilik kitab, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama. Mereka yang lebih tahu tentang penyaliban itu. Apa yang melatar belakangi, unsur apa yang melatar belakangi sampai mereka ingin menyalib Yesus? Saya tidak lahir juga di zaman itu juga. Saya tidak tahu juga sih. Yang saya tahunya itu sudah tertulis dan saya sudah baca juga sih. Itu saja yang tahu saja sih. Iya. Sama, saya juga tidak lahir saat itu. Silakan Bang, tertawa. Maksudnya kan gini, kalau untuk saya, kalau gimana ya, kalau Nabi Muhammad itu kan di zamannya kita, maksudnya kalau kita tuh lihat juga kelahiran kita dengan para nabi. Apa yang sudah tertulis para nabi itu kita harus percaya. Entah itu mau bagaimana, seperti Nabi Muhammad juga sudah tertulis dia punya cara-caranya, mengimaninya untuk agama Islam. Itu kan juga bagus juga. Sebaliknya juga Yesus, dia juga menulis apa dengan dia murid-muridnya itu kan kita harus percaya itu. Kan kita belum lahir juga kan di sana. Kita kan tidak tahu apa yang mereka buat di sana juga kan pada zaman itu. Berarti yang ditulis oleh murid Yesus, orang Yahudi membunuh Yesus karena iri dengki, karena faktor ekonomi, faktor politik, itu harus dipercaya kan? Betul nggak? Karena itu tertulis bahwa Yesus dibunuh karena untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perampasan bangsa Roma. Itu tertulis. Jadi penyaliban itu terjadi untuk membebaskan Israel dari bangsa Romawi. Itu yang tertulis di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari pertama di dunia bangsa apa, Roma. Bang? Agama pertama di dunia apa, Bang? Islam. Sejarahnya Islam masuk agama pertama itu di mana tuh, Bang? Islam itu artinya damai sejahtera. Adam diajarkan untuk damai sejahtera. Kaumnya Nabi
Nabi Musa diajarkan untuk damai sejahtera. Terus? Yesus juga menyebut damai sejahtera. Ya terus? Nah, Nabi Muhammad diajarkan menyempurnakan agama damai sejahtera. Jadi seluruh nabi